Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Bacalah. Dan orang lain menerjemahnya begitu, ikut aja. Semuanya Iqra itu bukan baca. Iqra itu artinya temuilah, saksikanlah, jumpailah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Memang dalam bahasa kamus Iqra itu bacalah. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Juga orang ayeuna ningali iklan di TV aya running text. Begitu? Lihat saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Tuhan yang telah menciptakan. Itu yang dibaca Nabi, itu yang ditemui Nabi, itu yang disaksikan Nabi. Jadi sebetulnya di Gua Hira itu adalah perjumpaan, sebuah pengalaman spiritual, proses resonansi. Ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kan gitu? Betul? Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Ya tentu prosesnya tidak begitu kan? Ya lewat alam. Dari setetes air, namanya sperma dan sel telur, itu berasal dari sari makanan yang dimakan. Kan itu prosesnya. Dari itu segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, jadilah sempurna. Oh, dibuatlah manusia sesempurna ini. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia telah menciptakan tubuh ini sempurna sebagaimana rencananya. Untuk apa Allah menciptakan tubuh? Tubuh ini kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan kita kepada Dia. Nah, kan dari situlah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu bagaimana cara menggunakan tubuh supaya sang jiwa dalam tubuh ini bisa bertemu dengan sang maha jiwa, supaya kenal pada jati diri. Lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Kan bisa dikatakan Iqra wa rabbukal akram, dan temuilah Tuhan yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri. 'Allamal insan ma lam ya'lam, dan akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi bagaimana para nabi, para rasul menangkap wahyu, menyamakan frekuensi sehingga suara ilahi berupa getaran-getaran yang universal itu bisa ditangkap berupa pemahaman. Apa yang dipahami disampaikan dalam bahasa beliau-beliau itu. Keluarlah kitab seperti yang kita kenal saat ini. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Oke, ini baru judul. Tetapi begitu keluar, ternyata isinya tidak mudah, karena banyak sekali isinya adalah perumpamaan. Itu sebabnya perumpamaan tidak terkait fakta, tetapi terkait dengan kebenaran. Ulangi, perumpamaan tidak terkait fakta.
Apa yang menjadi perumpamaan di Quran belum tentu ada kejadiannya, tetapi itu kebenaran. Itu sebuah pengalaman spiritual. Dan bagaimana kita bisa tahu itu kebenaran? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau kita ingin tahu kebenaran, maka kita harus mengalami kebenaran itu sendiri. Mengalami. Karena mengalami ujungnya bisa merasakan. Makanya para leluhur kita mengatakan malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi pemahaman itu hanya lahir dari pengalaman, bukan apa kata orang, bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustadz. Dia juga belum tentu ngomong mengalami, belum tentu kan? Makanya saya tanya, pilih, mau saya jelaskan kopi atau mau saya bagi kopi? Pilih. Pilih. Oke, pilihanmu udah benar. Tapi selama ini kamu lebih suka penjelasan tentang kopi. Diberi kopimu. Tapi hayang ngerasakan rasana kopi. Beda metode. Makanya selama hidup yang gak maju-maju gitu-gitu aja. Betul apa tidak? Mau saya jelaskan surga atau mengalami surga? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau jelaskan malaikat, disebutkan nama-namanya sampai apa, atau mengalami malaikat? Mau saya jelaskan kitab atau mengalami kitab? Sudah bagus pilihan, tinggal praktek. Jadi selama ini salah gak metode belajar? Salah apa keliru? Salah dan keliru. Baik, kita buka dulu rahasianya sedikit. Lihat semuanya ke sini. Silakan lihat ke sini. Oke. Kelihatan dari belakang? Ya. Walaqad syarrafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Dibacakan bahasa Arabnya, bisa terpercaya. Ini Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 89. Isra itu 17. Kenapa diberi nama 17? Itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa Quran surat Al-Isra sama dengan rakaat sholat? Luar biasa itu. Kalau sudah tahu tuh jawabannya keren. Gak akan saya kasih tahu. Nyari sendiri. Enak aja. Saya juga nyarinya berpuluh-puluh tahun. Duit saya habis miliaran. Biar habis dulu uang miliaran. Kebenaran itu maaf, semua ada pengorbanannya. Enak aja, tinggal nerima. Gratis lagi. Ya saya kasih tahu ya. Semua yang kalian dapat dengan cara gratis, maka itu kehilangan berkah. Jangan menjadi orang yang licik belajar spiritual. Orang yang licik belajar spiritual ingin mendapatkan ilmu tetapi tidak ada pengorbanan, tidak akan dapat ilmu yang berkah. Kemarin ada tamu saya dari Malaysia. Dia sudah dengar ceramah saya 2 tahun. Dan dia merasa terganggu selama 2 tahun itu. Saya menyerap ilmu katanya dari saya. Beliau bilang begitu. Tapi saya belum dapat izin katanya. Dan beliau hanya bertemu dengan saya 1 jam kemarin, jam 9 sampai jam 10, hanya minta restu. Tolong diberkahi. Saya ingin mendengarkan kajian-kajian di YouTube
dari Malaysia datang ke Bandung hanya untuk itu. Dan saya tanya, kerja di mana? Ternyata bukan orang yang berkelebihan. Untuk ketemu saya katanya nabung 2 tahun. Saya bilang, barakallah, kamu akan dapat berkah. Ada lagi itu yang bikin channel sendiri, ceramahnya ceramah-ceramah saya. Ya saya nggak akan marah, hak cipta ada pada Allah, tapi itu kehilangan berkah karena tanpa seizin saya. Jadi nggak ada dalam spiritual itu prinsip-prinsip licik, itu nggak ada. Ingin belajar manfaat dari buku saya, ternyata buku saya itu di copy. Saya pernah di sebuah pelatihan, sebuah pengajian, lihat ada orang pegang buku saya, semua fotokopi. Itu sudah mencuri tanpa seizin saya. Harusnya kan beli buku yang asli, betul nggak? Supaya ilmunya asli. Kalian tidak akan dapat berkah dari fotokopian. Udah mencuri, caranya aja udah salah. Spiritual itu tidak memandang kelicikan sebagai hal yang halal. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini Quran surat Al-Isra nomornya 17. Kok sama dengan rakaat sholat? Pikirkan, kenapa rakaat sholat 17 sama dengan Quran surat Al-Isra? Siapa yang sudah menemukan jawabannya, temui saya nanti. Berarti udah nyampe. Pusing-pusing sekalian, ya biar mikir. Baik, kita lihat sini. Walaqad, dan sesungguhnya, syarabna linnas, kami telah mengulang-ulang linnas kepada manusia. Fi hadal Quran, dalam Quran ini, apa katanya? Min kulli masalin, berbagai macam perumpamaan. Ini supaya landasan ya, landasan. Jadi ternyata isi Quran itu semuanya perumpamaan. Diulang-ulang perumpamaan itu. Oke. Simbolik. Untuk apa? Fa'aba aksarun nas illa kufur. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Pernah nggak kalian baca Quran? Pernah? Bahasa Arabnya kan? Ya. Nggak ngerti kan? Aman kan? Aman. Pernah nggak membaca Quran terjemahannya? Pernah? Bahasa Indonesia kan? Ngerti? Pusing kan? Nih saya bacakan satu ayat saja. Coba dengar saya bicara. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung ini masih tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ngerti? Ngerti? Sekali lagi saya ulang, gak akan salah insyaallah. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya.
Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat-Mu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jika gunung ini tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Pusing? Pusing. Kenapa kalian pusing? Karena kalian sedang cerita Musa. Coba kalian jadi Musa. Karena kalian cerita Musa, sedang cerita sejarah Musa. Oh, dulu Musa ketemu Tuhan. Sepanjang kalian cerita Musa, kalian cuma kebagian dongeng tentang Musa, tetapi kalian tidak pernah mengalami pengalamannya Musa. Ingin mengalami pengalamannya Musa? Ingin? Syaratnya apa? Jadi Musa. Learning to be, menjadi Musa. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kita menjadi Musa. Bukan guru yang ngadongengkan tentang Musa. Bosan. Saya udah kemana-mana cari guru. Sarua dongeng. Oh, baheula teh Nabi Musa. Baheula deui, mun teu baheula jaga. Guru, saya mah pengen sekarang. Kan Quran itu konseptual sekaligus kontekstual. Kalau Quran konseptual dan kontekstual, berarti Quran bisa dibuktikan. Itu yang saya cari guru. Buktikan ayat ini. Saya ingin mengalami seperti yang dialami Musa hari ini, saat ini, sekarang. Diusir saya. Tapi kalau kalian datang pada saya ingin mengalami itu, gak akan saya usir. Kalau mau, itu niat yang mulia. Berarti ingin menjadi, ingin mengalami kan? Kalian tidak akan terima dongeng, terima kenyataan. Saya kasih lagi contoh. Dengarkan. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, sudah berapa lamakah kita berasa di sini? Mereka berkata, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Tapi Tuhan kamu lebih tahu berapa lamanya kamu tinggal di sini. Hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambillah makanan itu untukmu sesuka hatimu, dan hendaklah kamu berlaku lemah lembut, dan janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun. Ngerti? Pusing lagi. Itu semua perumpamaan, tidak ada kaitan dengan fakta, tapi kaitannya dengan kebenaran. Itu adalah pengalaman tentang kebenaran. Gimana caranya? Tanya orang-orang, itu cerita apa? Oh, itu dulu ada pemuda yang masuk ke dalam gua, namanya Ashabul Kahfi dulu.
Apa tidak mau kalian masuk ke dalam gua? Gua tuh gue itu aku, saya, anak. Pintunya ada di sini, guanya ada di sini. Makanya orang Jakarta kan bilang saya gua. Tengarti-ngarti wae. Jadi itu pengalaman ketika meniti ke dalam gue, meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, cukup cerita Ashabul Kahfi bagi kalian? Pengen apa? Pengen jadi Ashabul Kahfi? Mau? Mau? Kalian akan mengalami pengalaman itu. Nah, di ayat selanjutnya kemudian dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan matahari itu akan terbenam ke sebelah kiri, dan kamu akan melihat gua itu tanpa batas. Mau mengalami itu? Mau mengalami itu? Kan Nabi Ibrahim juga ketika rindu ingin bertemu dengan Tuhan, kan dia juga ketemu dengan bintang, ketemu dengan bulan, ketemu dengan matahari. Di mana itu? Pasti di dalam gua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim jadi Ashabul Kahfi. Saya udah ke Yordan, yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi mahal, ongkosnya 47 juta. Mau kalian ke sana? Kasih ke saya 47 juta. Saya akan ajak kalian masuk ke Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Nepi ka ditu ngan menang foto. Di Jeunang getina batako sempit. 2-3 orang masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi yang di sana. Gak cukup. Poek deh. Sedangkan di Quran dikatakan ada matahari terbit katanya dalam gua itu. Di situ mah poek, kowe momprek di lampuan. Ku jelema. Gitu. Seseorang di itu teh orang Indonesia unggul. Rasep orang Indonesia. Dibohongan teh. Atau anu beulhar nya orang Yordan. Keur di ditu mah segala mahal. Tuh, makanya mata uang yang paling mahal itu kan uang Yordan, ya, paling tinggi di dunia. Makanya rupiah, kalau kita buat rupiah di situ belanja pakai uang Yordan. Aduh, CF ludes. Yuk lihat lagi ayat ini. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aksarun nas illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran berbagai macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Jadi kenapa kalian lebih suka membaca Quran bahasa Arab? Itu yang paling aman. Karena setelah baca itu kan kalian tenang, ya tengah arti. Betul, tenang. Abdi mau pamiu tos tahajud dongi, terus ngawas Quran satu tuh, tenang. Tiasa gitu ibu udah abdi mau maca Quran teh jantung teh asa coplok. Tenang abdi mah alhamdulillah. Ngartos nu dibaca henteu. Matakan. Tenang teh da maneh mah teu ngarti. Teu ngarti saeutik-eutik acan. Kalau ngerti sedikit saja kan di sini mungkin jadi bergejolak. Coba. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya.
Wah, buat orang yang tidak menyukai perumpamaan, kata ngerti. Coba. Kemarin saya bahas tuh, ada itu di kajian khusus. Kalian belum bisa masuk ke situ. Nanti kalau sudah jadi orang khusus baru boleh masuk kajian khusus. Sekarang masih jadi orang awam. Kajiannya awam aja dulu. Ada yang tanya sama saya, minta dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 143 sama ayat 144. Bunyinya begini. Ini saya tunjukkan ya supaya ngerti. Coba lihat. Satu orang baca yang kenceng, ada yang paling depan. Bunda ini silakan baca. Kelihatan? Nggak begitu jelas. Yang muda deh. Atau saya yang baca ya? Ya. Simak, dengarkan, mau saya baca. Yaitu 8 binatang yang berpasangan. Sepasang domba, sepasang kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Pusing? Pusing. So, rekumaha. Tambah deh supaya tambah pusing mah. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan